Shalom, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini karena anugerah-Mu yang besar atas setiap kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Berbicara atas setiap kami melalui renungan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam renungan intim dengan Allah. Firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 18 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-20, dengan perhatian khusus pada Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-19, 20, dan ke-21. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia, sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka
untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perenungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Bertanggung Jawab Atas Diri Sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kitab Yehezkiel 18 merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama pada masa pengasingan bangsa Israel di Babel. Yehezkiel adalah seorang nabi dan imam ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Pada saat itu, umat Israel mengalami perpecahan moral dan spiritual yang signifikan. Mereka cenderung menyalahkan dosa-dosa leluhur mereka atau lingkungan sosial mereka, dan mereka menolak untuk mengakui kesalahan mereka sendiri. Mereka menolak untuk mengakui peran dan tanggung jawab pribadi mereka dalam relasi mereka dengan Allah, yang juga sebenarnya mengakibatkan penderitaan tersebut. Apa yang terjadi pada bangsa Israel saat itu juga mungkin mirip dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita mungkin sedang berada dalam kondisi tertentu yang tidak nyaman, yang Tuhan izinkan terjadi karena ada maksud Tuhan di dalamnya. Tetapi kita mungkin saja memandang hal tersebut adalah sebagai hukuman Tuhan atas dosa dari orang lain. Misal dari para pendahulu kita, dan kita tidak memandang kepada diri kita sendiri bahwa kita juga memiliki andil atau peran di dalam kondisi yang kita hadapi sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam kitab Yehezkiel 18 diilustrasikan persamaan mengenai 3 generasi, yaitu ayah, anak, dan cucu. Ayah yang hidup dalam ketaatan akan hidup. Tetapi jika anaknya hidup dalam dosa, maka ia akan mati. Namun jika kemudian cucunya, generasi ketiga, memilih untuk hidup dalam ketaatan, ia akan hidup dan tidak akan ikut memikul hukuman dosa ayahnya. Nah, dengan ini Yehezkiel menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas hubungannya dengan Allah dan bahwa Allah memperlakukan manusia sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian kitab Yehezkiel di dalam pasalnya yang ke-18 juga menekankan pentingnya pertobatan dan perubahan hidup. Meskipun mungkin seseorang di dalam ketidaktahuannya telah hidup dalam dosa, ia masih memiliki kesempatan untuk berbalik kepada Allah, hidup dalam ketaatan, dan mengalami transformasi rohania. Nah, pesan ini menjadi panggilan keselamatan bagi umat Israel pada masa itu dan juga bagi setiap individu di seluruh generasi sampai dengan kita saat ini. Namun apa yang mendasari pemikiran dari bangsa Israel saat itu bahwa kondisi yang mereka hadapi di pembuangan di Babel merupakan hukuman Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh leluhur mereka, dan mereka seharusnya tidak ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh para leluhur mereka. Nah, pemikiran bahwa dosa orang tua ditanggung oleh anak atau sebaliknya, dosa anak ditanggung oleh orang tua, mungkin saja dapat berasal dari beberapa referensi dan interpretasi tradisional yang berkaitan dengan konsep warisan rohania atau dampak spiritual dari perbuatan orang tua kepada keturunan mereka. Misal, di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-5 dan ke-6, di mana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang menyulut murka bapa atas anak-anak, atas keturunan yang membenci Tuhan, sehingga keturunan yang ketiga dan keempat. Atau di dalam Keluaran 37 ayat 7, di mana Tuhan juga mengatakan tidak akan memberikan pembebasan bagi orang yang bersalah, yang mendatangkan hukuman dosa bapak-bapak kepada anak-anak dan cucu-cucunya hingga turun-temurun. Melihat bagian-bagian di dalam Alkitab ini mungkin seperti menjadi pembenaran bahwa kondisi tidak ideal yang dihadapi saat ini adalah sebagai hukuman atas dosa para pendahulu kita. Tetapi di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18 dijelaskan bahwa Allah memandang setiap individu sebagai pribadi, sebagai entitas yang independen dengan kemampuan untuk membuat keputusan moral dan tanggung jawab pribadi. Allah tidak secara otomatis menuntut hukuman dosa orang tua kepada anak-anak mereka. Di dalam kedaulatan dan anugerah Allah, pertobatan dan perubahan hidup
adalah mungkin. Bahkan jika seseorang yang berasal dari latar belakang keluarga yang bermasalah sekalipun. Dari uraian tersebut dapat kita pelajari beberapa hal. Pertama, Allah adalah kudus dan Ia menghendaki kita untuk dapat hidup di dalam kekudusan. Allah tahu bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang pasti akan binasa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menebus hidup kita dengan darah-Nya, agar kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah juga tahu bahwa kita tidak akan sanggup mengerjakan keselamatan kita dengan kekuatan kita sendiri. Maka Ia menganugerahkan kepada kita Roh-Nya yang kudus untuk memampukan kita. Nah, bagaimana respons kita terhadap anugerah yang Tuhan berikan ini? Yang kedua, firman Tuhan merupakan perjanjian yang mengajarkan umat-Nya, mengajarkan kita mengenai dampak dosa, khususnya dalam konteks penyembahan berhala dan pelanggaran perintah-perintah-Nya. Hal ini termasuk pengaruh spiritual dan sosial yang kuat dari orang tua terhadap keturunan mereka, terutama dalam hal ini, pilihan hidup dan nilai-nilai yang ditanamkan. Yehezkiel 18 berbicara mengenai otoritas Alkitab dan pemahaman bahwa Allah menghakimi setiap individu berdasarkan perbuatan pribadinya. Keluaran 20 dan 34 menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan dampak dari dosa yang diwariskan oleh orang tua kepada keturunannya dan generasi berikutnya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus memastikan bahwa kita menanamkan pengaruh spiritual dan sosial yang benar berdasarkan firman Tuhan kepada generasi setelah kita. Dan sebagai individu, kita semua, sekalipun mungkin masih muda, menjalankan hidup kita di dalam takut dan hormat akan Tuhan. Karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari setiap kita, sebagaimana yang telah kita pelajari tadi di Yehezkiel 20. Marilah kita menjadi bijaksana di dalam menjalankan kehidupan kita, dan di dalam segala hal andalkan Tuhan. Sebab kita tidak sanggup hidup tanpa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang diberikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami kembali diingatkan bahwa kami juga harus bertanggung jawab atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami adalah orang-orang yang berdosa, Tuhan tetap mau menebus dosa kami. Engkau menebus kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami yang berdosa ini ditebus dan kami boleh hidup di dalam keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat dan kemampuan untuk kami boleh dapat menjalani kehidupan kami di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga hidup yang kami jalani saat ini, kehidupan kami di dunia ini, bukanlah suatu kehidupan yang menuntun kepada kebinasaan, tetapi suatu kehidupan yang menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih menegur kami, itu berarti Tuhan masih mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kini kami mohonkan kepadamu, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul. Berikan mereka kekuatan, berikan hikmat untuk mereka boleh dapat terus bertahan di dalam kondisi mereka, dan mereka tetap berharap kepada Tuhan untuk pembebasan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami mohonkan kepadamu, biar Engkau memberkati setiap kami, keluarga kami, dan biar damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.